Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Granita, NPM 1950255 dari kelas B. Di video kali ini saya akan membahas tentang resensi buku. Dan ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian resensi, yang kedua itu unsur resensi, yang ketiga itu jenis resensi, dan yang keempat itu tujuan resensi. Yuk kita langsung ke pengertian resensi. Pengertian resensi. Resensi adalah tanggapan terhadap suatu karangan atau buku yang memaparkan manfaat karangan atau buku tersebut bagi pembaca. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti belum? Jadi, resensi itu sebuah teks berisi ulasan buku yang manfaatnya itu bagi pembaca sendiri mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Next, kita ke unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi itu ada 4. Yang pertama itu ada judul, yang kedua menyusun data buku, yang ketiga isi resensi, dan yang keempat penutup resensi. Kita bahas satu-satu ya. Judul itu dibuat harus secara menarik dan berkaitan dengan resensi yang kita tulis. Kenapa dibuat secara menarik? Itu untuk menarik perhatian pembaca. Dan yang kedua ada yang menyusun data buku. Menyusun data buku di sini termasuk penerbit, pengarang, tahun terbit, atau halaman buku, dan sebagainya. Lalu ada isi resensi. Isi resensi ini ada sinopsis, keunggulan, dan kelemahan buku. Dan yang terakhir ada penutup resensi. Penutup resensi ini berisi tentang buku tersebut cocok dibaca untuk siapa. Kayak gitu teman-teman. Next kita ke jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi ini ada 3. Yang pertama ada informatif, yang kedua kritis, yang ketiga deskriptif. Nah, kalau yang informatif itu disampaikan secara singkat namun secara umum. Nah, kalau yang deskriptif itu lebih detail per subbabnya. Nah, kalau yang kritis juga sama sih kayak deskriptif, lebih detail, tapi dalam penilaiannya itu lebih objektif dan kritis. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke chapter berikutnya, yaitu tujuan resensi buku. Tujuan resensi buku ini saya tampilkan hanya 3 ya, meskipun sebenarnya banyak, tapi saya tampilkan hanya 3. Yang pertama itu membantu para pembaca untuk mengetahui gambaran umum. Yang kedua, mengetahui kelebihan juga kelemahan buku. Yang ketiga, memberi masukan kepada pembuat karya dengan menyampaikan kritik dan saran. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya. Nah, di sini saya akan meresensi buku novel Maze Runner. Kenapa saya meresensi buku novel ini? Karena saya tertarik dengan novel ini. Lalu judul resensi yang saya kasih yaitu Penemuan Antivirus. Kenapa saya kasih judul Penemuan Antivirus? Karena cocok banget sama cocok banget sama isi dari buku ini. Langsung kita ke data buku. Di sini data buku di sini itu novel ini diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka. Lalu penulisnya itu James Dessner, dan judul bukunya itu The Maze Runner The Dead Cure ya teman-teman. Lalu penerjemahnya itu ada Yunita Chandra, penyuntingnya itu ada Dewi Berta, dan tebal bukunya itu sekitar 434 halaman, dan tahun terbitnya itu 2015. Ini adalah buku seri ketiga dari 5 seri buku. Seri pertama itu ada Maze Runner, yang kedua itu Scorched Trials, yang ketiga The Dead Cure, yang keempat Kill Order, dan yang kelima Fever Code. Next. Nah, sinopsisnya itu kurang lebih aku gambaran secara umumnya aja ya, jadi aku nggak terlalu mendetail per subbabnya, soalnya di sini aku pakai jenis resensi informatif. Nah, melanjutkan dari Maze Runner kedua yang Scorched Trials itu, jadi kan di Maze Runner kedua itu si Minho-nya tuh diculik. Nah, di sini disambung lagi, tiba-tiba itu si Thomas udah terbangun dalam ruangan putih, serba putih pokoknya. Dia itu tertidur di sana. Dan dia itu keluar dari ruangan itu setelah 22 hari baru dikeluarkan tuh sama si Jensen. Nah, udah kayak gitu, pada saat itu juga keadaan kota makin tak terkendali. Kasus penculikan manusia yang dianggap kebal terhadap virus flare terjadi di mana-mana. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setelah 22 hari, Thomas dikeluarkan dari ruangan putih tersebut. Lalu Thomas, Newt, Minho, Frypan, dan Teresa berkumpul tuh sama si Jensen. Nah, Jensen di sini memberitahu tuh kepada si Thomas dan kawan-kawan, katanya kalau si Newt ini nggak kebal terhadap virus flare, yang otomatis bisa dikatakan dia akan berubah jadi zombie loh teman-teman.
Nah, udah kayak gitu, si Jensen juga di sini menawarkan katanya kalau teman-teman si Thomas dan si Thomas mau kembali tuh ingatannya, mereka harus mengikuti prosedur yang si Jensen mau. Tapi di sini Thomas, Newt sama Minho itu menentang kepada si Jensen. Mereka bilang nggak mau tuh, mereka nggak mau ingatan mereka itu kembali. Lalu karena itu Thomas, Newt dan Minho pun kabur dari bisa jadi kabur dari tempat si Jensen itu tuh. Mereka tuh kabur. Dan saat kabur itu mereka ketemu sama si Brenda, temen si Thomas di Maze Runner 2 yang Scorched Trials. Nah, saat pelarian tersebut, Thomas, Newt, Minho, dan Brenda itu dibantu oleh George. George itu bisa disebut ayah tirinya Brenda ya. Nah, mereka itu kabur menggunakan Berg. Berg itu kapal besar, maksudnya bukan kapal, pesawat besar, pesawat terbang besar. Tapi di film Maze Runner itu namanya Berg ya, teman-teman. Nah, udah kayak gitu, mereka awalnya nggak tahu tuh tujuan mereka itu mau kemana dan mau apa mereka pelarian. Yang penting mereka tuh pengen lari aja gitu dari si Jensen, karena mereka nggak mau mengingat ingatan mereka yang sempat lupa, yang sempat amnesia dan nggak ingat apapun tentang mereka kayak dulu. Nah, udah kayak gitu, akhirnya si Thomas memutuskan untuk pergi ke kota Denver, salah satu kota yang selamat akan virus. Karena kan virus flare itu udah menyebar ke seluruh kota dan cuma satu-satunya kota Denver yang selamat dari virus flare. Nah, di kota Denver itu Thomas dan kawan-kawan punya misi untuk menemui seseorang. Tapi sayangnya misi itu gagal, teman-teman, gagal. Nah, udah kayak gitu, mereka itu pokoknya pengen menentang si Wicked. Wicked itu adalah suatu organisasi yang ilegal. Nah, Wicked itu adalah organisasi yang ngebuat virus ini, teman-teman. Jadi virus flare ini dibuat oleh Wicked dan setiap percobaan itu dibuat oleh Wicked juga. Nah, setelah itu Thomas tuh tahu dari salah satu seseorang yang ditemuinya di Denver, katanya bahwa manusia-manusia kebal yang ada di dunia itu telah dikurung kembali di maze alias di labirin. Nah, jadi Thomas tuh terpaksa harus kembali lagi ke labirin buat nyelamatin manusia-manusia kebal yang ada di sana. Jadi apakah antivirus itu akan ketemu atau enggaknya, itu bakal lanjut di series keempat. Runner the Dead Cure ini nggak sampai menjelaskan penemuan antivirus, cuma di sini mereka penemuan antivirusnya itu selalu gagal. Kalau di Maze Runner the Dead Cure mereka udah nyoba pakai darahnya Minho, terus mereka juga udah pakai darahnya beberapa orang yang menurut mereka kebal, tapi ternyata virus flare itu nggak terbunuh sama sekali. Dan virus flare itu harus terbunuh karena siapa? Jawabannya ada di Maze Runner seri keempat. Next, kita ke yang selanjutnya. Nah, kelebihan dari novel ini membuat pembaca penasaran akan misi yang dilakukan Thomas. Bener banget tuh. Pertama kali aku ngebaca buku ini, aku tuh setiap subbabnya tuh penasaran banget sama si Thomas. Misi si Thomas tuh apa sih sebenarnya di buku ini? Lalu kita juga di sana dibuat tegang karena dalam beberapa bab atau dalam beberapa subbabnya, Thomas tuh di sana bukan berantem. Maksudnya kayak membunuh zombie. Tapi kalau di buku ini zombie itu namanya bukan zombie, tapi Krang. Krang itu adalah salah satu manusia yang terjangkit virus flare. Nah, alur novel ini juga menceritakan tentang kerjasama tim, persahabatan, dan solidaritas. Seperti yang aku udah pernah baca dan aku pernah nonton juga, film ini tuh menceritakan tentang solidaritas antara Thomas, Newt, sama Minho. Sampai mereka itu dijuluki The Trio Golden, kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah itu sih. Aku juga kurang tahu. Nah, terus udah kayak gitu. Jadi kan karena kerja sama merekanya bagus, terus solid merekanya bagus, akhirnya setiap ada salah satu dari mereka yang diculik itu, Thomas itu selalu berusaha untuk menyelamatkan mereka. Lalu kekurangan dari novel ini, sebenarnya novel ini tuh nggak konsisten. Di Maze Runner seri pertama dan kedua yang Scorched Trials, virus flare itu ditularkan itu cuma dari cakaran juga gigitan. Tapi saat aku baca Maze Runner the Dead Cure yang seri ketiga, virus flare ini ternyata bisa ditularkan melalui udara.
yang otomatis si Newt itu pemeran yang paling aku suka jadi kena virus Flayed gara-gara dia bukan salah satu manusia kebal. Lalu selain itu menurut aku kekurangan dari novel ini, tokoh penting yang menurut aku paling penting banget tuh mati. Maksudnya meninggal gitu, meninggal. Nah, sementara tokoh peran pembantu seperti Frypan yang menurut aku di novel ini jarang banget ada, dia tetap hidup. Dan salah satunya tokoh yang penting yang meninggal itu adalah Newt. Next, kita ke part selanjutnya yaitu penutupan resensi. Nah, buku ini tuh cocok banget buat remaja karena ceritanya juga menarik. Selain itu, dalam buku ini kita bisa ngambil pelajaran tentang kerja sama tim, juga solidaritas gitu teman-teman. Oke deh, sekian dari aku penjelasan tentang novel Maze Runner, tentang resensi novel Maze Runner ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.